pewaris kerajaan surga. Terima pujian kami, terima doa kami. Mari Roh Kudus bicara kepada kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti kebenaran-Mu. Mari teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Silakan dulu. Saya bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, buat kesempatan dan kepercayaan Tuhan berikan. Terima kasih buat Pak Gembala, Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Mungkin nanti Bapak Saudaraku setelah selesai ibadah kita belum bisa lama fellowship karena saya harus ke bandara langsung. Tapi saya berharap sekali kita kenal, ini bukan yang terakhir, tapi dalam anugerah Tuhan bisa bertemu lagi. Itu ya Pak. Amin ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, nama saya Pendeta John Herman Sipayung. Saya lahir di Medan, besar di Prestagi, KTP-nya Jakarta Pusat, rumahnya di Malang. Pelayanannya di Kelapa Gading. Kok ribet banget ya? Ya itulah kehidupan. Kadang-kadang kita nggak tahu kemana Tuhan membawa hidup ini. Ya ada senina saya sendiri di sini dari Seribu Dolok. Opung saya itu dari Sarang Padang. Ya Seribu Dolok itu banyak keluarga kami ya. Saya sebutkan beliau pasti kenal lah. Beberapa di sana. Terus kemudian semua kita dalam Kristus, kita adalah keluarga. Amin. Amin. Alright, Bapak Saudaraku, sebelum mendengar firman, apakah mungkin videonya bisa diputar dulu? Ya sambil di prepare, ya mungkin saya kenalkan sedikit lagi. Oke. Tuhan memberkati kami 2 anak, 1 putra 1 putri, dan kami memutuskan tinggal dulu. Kami tinggal di BSD, pindah ke Bekasi, terus kemudian pindah ke Malang ya. Jadi tapi saya tiap bulan pasti datang ke Jakarta. Untuk bulan ini saya datang 2 kali, mungkin 3 kali ya. Oh ya bulan depan saya datang lagi. Biasanya saya datang bulan pertama aja, artinya minggu pertama. Tapi ini karena diberi kesempatan untuk bisa bagikan firman, bisa datang lagi. Tapi karena itu habis ini langsung balik ke Malang. Baik, Bapak Saudaraku, kalau videonya udah siap bisa langsung. Ya, mungkin saya akan share dulu sedikit. Saya lebih banyak sebenarnya Tuhan panggil memberitakan Injil dari tahun 96. Dari tahun 97 saya sudah tinggal di gereja. Dari tahun 99 Tuhan mulai bawa saya ke pulau-pulau. Dari tahun 2000 Tuhan mulai bawa ke bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin pause dulu sebentar ya. Ada di sini dari Sulawesi. Oke, dari Sulawesi mana Bapak? Oh, tanggal 5 Januari 2006 saya ke Makale dan ke Rantepao. Kemudian saya juga dulu sering keliling Toraja. Kadang-kadang saya rental mobil dari Makassar, naik ke Toraja, turun ke Palopo, nyebrang ke Siwa, masuk ke Sulawesi Tenggara, keliling-keliling. Saya lakukan itu sekitar 8 tahun. Ada dari Sulawesi mana lagi tadi? Ibu dari mana? Oh, Palopo, ya. Kota Palopo, ya tadi saya sering lewat situ. Kalau ke Siwa, nyebrang ke Sulawesi Tenggara, lewat sana. Ada dari Kalimantan? Palangkaraya. Oh, kamu dari Palangkaraya. Saya sering dari Palangkaraya. Seluruh Sulawesi itu Tuhan taruh di hati saya dari tahun 98. Dan kemudian kalau di Sulawesi Tenggara dalam anugerah Tuhan, hari ini sudah ada 18 sekolah. Kita pernah juga dalam 20 hari kita pergi ke 2 kota, 10 kabupaten. Seluruhnya. Dari Papua ada? Dari mana lagi ya? Dari NTB, sebenarnya. Bapak dari NTB juga? Ya, kemarin ketika gempa di situ, kita bersama dengan Angkatan Udara, kita kirim bantuan dengan PPAU, pakai Hercules. Dan hari ini, ya kita mungkin juga akan ke NTB lagi, karena ada beberapa tim kita untuk minta kembali lagi ke NTB. Memberitakan Injil, saya
Apa sih? Kalau lupa itu kemarin yang parah di Lombok Utara. Iya itu sudah ada ke gunung-gunung juga Bapak. Ini nama memang rada lupa juga ini. Nama-nama daerah ini sering lupa. Jadi hanya sering ingat kota atau daerahnya. Memang ke NTT Lombok. Ya kita kemarin Lombok apa ya nama kotanya? Saya lupa juga. Lombok itu ada satu kota, 4 kabupaten. Siap. Sumbawa juga 1 kota. Ya Sumbawa. Ya tim kita banyak di Sumbawa. Sekarang banyak di sana. Mataram. Ya. Kota provinsi. Betul. Sekarang lagi maju banyak tim kita. Itu sebabnya saat ini kita mulai banyak buat pelatihan itu di Jakarta dan di Jawa Timur, di Malang. Nah jadi itu saya lihat bagaimana Tuhan buat begitu banyak keajaiban hari-hari ini. Videonya disiap ya? Oke silakan. Ini kejadiannya 4 hari yang lalu. Nah, saya itu baru tahu Tuhan itu ada ketika saya umur 16 tahun. Nah, ketika umur 16 tahun, ketika seseorang datang memberitahu saya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, mungkin skip di 30 detik terakhir. Terus lagi terus lagi terus sampai 80 menit lagi stop. Udah sudah stop. Tujuh Bapak. Dalam nama Yesus berdoa Pak untuk iman, terima kasih ambamu ini dia bekerja keras berkeluarganya, diberkati usahanya, biar hari next video. Ini nanti akan saya ceritakan, itu adalah metode penginjilan 3 menit. Nah, jadi tadi itu 1 menit pertama, nanti akan saya jelaskan. Terakhir sebelum turun, doakan ajak terima Yesus. Itu tadi super grade-nya orang Banten. Jadi 4 hari lalu saya datang dari bandara, saya naik Grab. Jadi seperti itu. Ini beberapa video klip, nanti selengkapnya bisa lihat di YouTube. Silakan. Ini di India. Make Jesus amazed because when Jesus saw the beauty, Jesus saw, wow, there's a great faith in beauty. Jemaat mereka ada 300.000. Haleluya. Itu yang tadi itu mereka punya lebih dari 300 gereja. Ini di Pluit. Ini di Pomala. Di Pomala ini dekat juga penyeberangan ke Siwa ya. Tapi ini masih masuk Kendari. Di sini tidak ada gereja. Di sini orang Makassar, orang Bugis, orang Toladi. Ini di NTT. Di NTT tangannya ini bertahun-tahun bernanah luar dalam. Setelah berdoa saya bilang kirim videonya 3 hari lagi. Sudah kering. Yang anak-anak ini dilatih mendoakan teman-temannya. Ini saya menyebut pelatihan penginjilan dalam 3 menit. Dan semua yang didoakan itu sembuh. Itu tadi di Kupang, ini di Soe, ini di Amanuba. Ini di Kota Kupang. Tadi tangannya nggak bisa diangkat. Setelah berdoa, Tuhan menyembuhkan dia. Ini di Sulawesi Tengah. Tapi kalau dari Palu, ini 15 jam. Paleleh namanya. Tapi dari Gorontalo cuma 6 jam ke sini. Ini tadinya dia stroke. Setelah berdoa Tuhan menyembuhkan, sehingga yang tadi nggak bisa digerakkan sekarang sudah bisa gerak. Ini di Mozambik. Mozambik itu di atasnya Afrika Selatan. Jadi kedua kakinya itu sakit, dan kemudian setelah berdoa Tuhan menyembuhkan, dan dia sekarang bisa berlari. Mozambik ini presidennya dulu Samora Machel, sahabat dekatnya Soekarno. This is the time of salvation. So now we see God open the door in all Indonesia, in all the world. Amin.
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya menolak panggilan Tuhan itu 9 tahun. Saya ketemu Tuhan pertama sekali tahun 96. Terus kemudian saya tahu Tuhan panggil saya memberitakan Injil. Tapi tahun 90-an itu, Bapak Saudaraku, hampir semua pendeta itu hidupnya pas-pasan. Jarang sekali pendeta punya mobil pada waktu itu. Saya sebagai anak muda yang dari kecil papa saya ajarin saya, orang miskin tidak didengarkan orang, kamu harus kerja. Jadi saya dari umur 8 tahun sudah kerja di Medan itu. Jadi saya ada Sadat Karet, ada juga Kemiri, ada Pinang, Pok, dan banyak kerjaan yang lain. Jadi dari umur 8 tahun saya sudah terbiasa bekerja. Dan kemudian ketika ketemu Tuhan, pendeta saya selalu bilang pelayanan, bahkan kuliah pun gak perlu, asal ketemu Tuhan. Itu bertentangan dengan logika saya. Terus kemudian saya berkata, Tuhan, saya mau bisnis aja supaya saya bisa menolong pendeta. Tapi Tuhan itu baik. Dalam keterbatasan dan kebodohan saya pada waktu itu, Tuhan buka jalan untuk saya ekspor ke Singapura. Dari tahun 99 Tuhan buka jalan, saya mulai ekspor ke Singapura. Namanya NTUC. Ya, Bapak Saudara bisa cek juga YouTube saya, John Herman Spayung. Ada saya repost postingan 11 tahun yang lalu. Saya posting ulang di YouTube saya, itu foto-foto produk kita di Singapura. 2 bulan lalu pun saya dari Singapura lagi. Sekarang saya ke Singapura lagi untuk cari produk, untuk bisa masukkan barang-barang kita lagi ke Singapura dan juga ke Timur Tengah. Nah, jadi gini, tahun 99 itu mulai kirim ke sana. Ketika terjadi SARS tahun 2001-2002, itu adalah masa bagus-bagusnya bisnis kita waktu itu. Singkat cerita, Oktober 2005 akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Setelah 9 tahun saya minta banyak peneguhan. Akhirnya saya berkata, Tuhan, mau saya kemana? Ke Aceh. Saya berangkat ke Aceh. Saya tinggal di Aceh 3 tahun sejak 2005 itu. Dan 2008 April saya bilang, Tuhan, selanjutnya kemana? Tuhan bilang, kamu berangkat ke Kanada. Saya selalu minta tanda itu banyak, saudara. Tandanya itu banyak, gak masuk akal. Hampir semua, ya kak saya ini tidak terlalu baik-baik banget juga sih. Dia bandel juga sebenarnya. Jadi tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik banget. Jadi saya minta peneguhan banyak banget, tapi Tuhan genapin semua. Sebenarnya dari tahun 2002, 2003 itu saya sudah diundang ke beberapa negara untuk kuliah. Tapi kan kuliah itu untuk misi gitu ya. Nah, untuk yang di Kanada itu saya dikirim 3 surat yang namanya invitation letter, surat undangan, dikirim juga acceptance letters, surat penerimaan di universitas, dan scholarship letters, yaitu surat beasiswa. Di dalam surat beasiswanya itu tertulis bahwa saya dibayarin namanya apartemen, mobil, laptop, uang sekolah, uang makan, sikat gigi, odol, sandal jepit, semua ditulis. Bahkan udah ditulis begitu banyak, masih tambah lagi miscellaneous dan lain sebagainya. Tapi itu pun saya bilang, saya tidak mau kalau kalian kirim duitnya. Kalau memang Tuhan suruh saya pergi, Tuhan kasih duitnya di sini, di Aceh. Tiba-tiba itu pun Tuhan turutin. Ada banyak hal. Sama juga 9 tahun lalu ketika Tuhan suruh mulai menggembalakan. Tanda yang saya minta pun banyak gak masuk akal. Saya bilang, Tuhan, saya mau gedungnya, tidak mau beli, tidak mau sewa, ada porsinya, ada mimbarnya, LCD-nya, AC-nya, semua Tuhan kasih kurang dari 2 bulan. Bukan hanya yang saya minta Tuhan kasih, yang gak minta pun Tuhan kasih. Dikasih mobil, dikasih bus, dikasih juga operasional, bulanan, semua, plus makan setiap selesai ibadah. Setiap hari seperti itu, setiap bulan seperti itu. Saya bilang, ya berarti memang itu dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu selama 9 tahun yang saya minta kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya mau melayani, tapi saya tidak mau ajukan proposal, saya juga tidak mau minjem. Tuhan jamin, bisa nggak?
Bisa. Saya minta peneguhan banyak. Akhirnya saya tahu Tuhan panggil saya untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang ketika Tuhan suruh saya keluar pulau atau keluar negeri, kadang-kadang tiket hanya one way tiket. Kadang-kadang tidak ada visa. Ada beberapa negara saya masuknya ada visa. Ya sekarang pun saya lagi ajukan visa juga ke suatu negara yang saya belum pernah pergi. Ya dalam nama Yesus itu di-approve gitu ya. Nah jadi ini yang saya percaya proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Dan kemudian tiap bulan kita juga memberi makan banyak orang-orang yang bukan Kristen, kita doakan. Kita juga buat yang namanya, selama ini mungkin kita tahunya KKR, Kebaktian Kemuliaan Rohani. Sejak 2003, kalimat KKR ini kita ganti jadi Pesta Mukjizat, Pesta Kesembuhan. Kenapa pesta? Karena semua orang suka pesta. Dan suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata, seperti apa saya menggambarkan kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu seperti pesta. Kapan Tuhan Yesus siapkan? Ketika Tuhan Yesus di bumi dan di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai, Bapak Ibu Saudara? Pengampunan dosamu sudah selesai, mukjizatmu sudah selesai, kesembuhanmu sudah selesai, pemulihanmu sudah selesai. Segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan saya butuhkan, semua sudah selesai. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, pergilah ke semua jalan, lorong dan lintasan, paksalah mereka masuk, karena rumah Bapakku harus penuh. Amin. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, pergi beritakan Injil. Dan kemudian baru ini hari keempat kalau nggak salah, saya itu mulai live di TikTok, Bapak Saudara, bisa memberitakan Injil. Ya baru sekitar 10 ribuan lah viewersnya. Dan saya ngajar setiap jam 5 pagi dan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Live, kalau ada orang bertanya saya jawab, doakan orang sakit. Tadi malam ada dari NTT, namanya Pak Samuel apa gitu, nama belakangnya lupa. Dia WA, dia bilang saya gak bisa ngomong apa, bisu. Dan kemudian kita berdoa buat Bapak itu, puji Tuhan tadi malam dia sudah bilang amin, haleluya. Sudah mulai bicara, suaranya sudah mulai ringan, sudah mulai keluar suaranya. Nah saya berkata, ketika orang-orang telepon saya, Pak tolong doakan keluargaku, atau tolong doakan saya, biasanya saya kirim mereka link dari YouTube. Saya ada khotbah 19 menit, 6 rahasia menerima mukjizat kesembuhan. Saya bilang tolong nonton dulu ini ya. Setelah nonton telepon saya, kita langsung doa. Kenapa selalu saya minta nonton dulu itu? Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya bilang dengarkan dulu firman ini 19 menit, baru nanti paling saya ngomong 2-3 menit kita doa. Tetapi 7 dari 10 mereka gak pernah telepon balik. Kadang-kadang 2-3 hari kemudian saya ingat, saya bilang udah nonton belum videonya? Sudah. Kok gak telepon saya? Sudah sembuh. 7 dari 10 mereka sembuh sebelum saya doakan. Karena apa? Karena firman yang mereka dengar, firman itu membangkitkan iman. Amen. Dan firman Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu, imanmu telah menyelamatkanmu. Itulah yang Tuhan Yesus sering katakan. Amin. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, melainkan oleh karena roh Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Karena firman itu hidup dan berkuasa. Amin. Itulah sebabnya dari tahun 2008, saya sangat jarang tompang tangan, saudara. Kalau KKR di gereja atau di lapangan atau di medsos pun, saya hanya berkata, taruh tanganmu di kepala, kita akan berdoa. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, menjadi sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, maka tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit jadi sembuh. Bukan harus pendeta, misionaris, bisu, pastor, siapa yang topang tangan, asal percaya sembuh. Yang tadi Bapak Saudara lihat di video itu, saya tidak sentuh mereka. Saya training anak-anak memberitakan Injil. Hanya 3 menit saya training mereka. Nanti akan saya training juga bagaimana memberitakan Injil dalam 3 menit. Dan saya tadi video itu
Bapak Saudara lihat tadi kan cuma 2 menit ya. Itu dipotong-potong-potong. Dari nanti saya akan sampaikan bagaimana memberitakan Injil sangat sederhana dengan metode kisahku. Nah, tapi sebelumnya bagaimana kita melihat begitu banyak kesembuhan? Yang mendoakan itu adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil saya hanya melatih mereka 3 menit bagaimana berdoa untuk orang sakit, orang itu sembuh. Mau tahu Bapak Saudaraku? Mau. Oke. Gini, saya berkata, siapa di sini percaya Tuhan Yesus? Saya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi barang siapa menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Apakah adik-adik tahu apa artinya yang percaya Yesus menjadi anak Allah? Tahu nggak apa itu artinya? Artinya ketika kamu percaya Tuhan Yesus, kamu menjadi anak Tuhan Yesus. Kenapa anak burung bisa terbang? Karena papa mama burung bisa terbang. Kenapa anak kuda lahir begitu langsung bisa lari? Karena papa mama kuda itu pelari. Jadi anak ikan pun begitu dia menetas langsung berenang. Karena itu habitatnya. Anak ikan seperti ikan, anak burung seperti burung, anak kuda seperti kuda. Kalau anak ikan seperti ikan, anak burung seperti burung, anak kuda seperti kuda, berarti anak Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan bisa lakukan? Menyembuhkan orang, membuat mukjizat, memberi makan, mengampuni. Siapa anak Tuhan Yesus? Saya. Anak burung seperti, anak ikan seperti, anak kuda seperti, anak Tuhan Yesus seperti. Siapa anak Tuhan Yesus? Siapa yang mau sembuh? Maju ke depan. Siapa yang mau mendoakan mereka? Maju ke depan. Perintahkan dalam nama Yesus sembuh. Itu tadi mukjizat tadi kita lihat semuanya. Amin. Haleluya. Oh, tunggu dulu Pak. Kayaknya kita perlu doa puasa. Boleh, bagus. Perlu itu. Menyangkal diri pikul salib, saudara. Tapi untuk mukjizat keajaiban, beritakan Injil. Doakan orang sakit. Karena Injil adalah kuasa. Roma 1 ayat 16 berkata, karena aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau bahasa Inggris dikatakan apa? I have confidence in gospel, because gospel is the power of God. If gospel is the power of God, that means whenever you preach gospel, there is power. Artinya kalau Injil adalah kekuatan Tuhan, kalau Injil adalah kuasa Tuhan, di mana Injil diberitakan, kuasa Tuhan ada di situ. Di mana ada kuasa Tuhan, sesuatu terjadi di situ. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, karena Injil adalah kuasa. Amin. Itulah kekuatan Injil. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, pergi beritakanlah Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dari minggu lalu, kenapa saya melari ke TikTok, saudara? Karena dari minggu lalu YouTube, Facebook saya itu sering di lock. Tiba-tiba di lock, tiba-tiba gak bisa live. Pagi ini saya tidak bisa posting, saudara. Kenapa? Temanku bilang, karena engkau memberitakan Injil. Banyak orang di dunia ini, Bapak Saudara, ada ketika kita memberitakan Injil, ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, mereka mendengar, mereka bertobat, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka diselamatkan. Atau yang satu lagi, mereka menentang. Pemberitaan Injil hanya membawa 2 hal ini. Membawa seseorang kepada pertobatan, pemulihan, dan keselamatan. Atau orang itu menentang. That's it. Dan hari ini, Bapak Saudara, WhatsApp pun saya udah gak bisa broadcast sekarang. Di blok dari 4 hari lalu. YouTube masih aman kayaknya. Kalau Facebook saya udah kadang-kadang gak bisa live. Dan begitu yang lihat 3.000, 7.000, videonya hilang. Akhirnya saya baru 4 hari ini gunakan TikTok. Injil harus diberitakan. Amin. Apapun tantangannya tetap jalan. Itulah Injil. Orang menentang wajar. Tuhan Yesus pun ditentang dan ditolak. Apakah itu membuat dia berhenti? No. Bahkan Charlie Kirk dia harus membayar dengan nyawanya. Tapi kalau belum waktunya, jangan takut, Bapak Saudara. Jangan takut. Bukan mengenai berapa lama kita di dunia ini, tapi seberapa kita bisa berdampak. Amin. Ini intronya aja panjang begini. Waktunya berapa lama, Pak? Oke. Hari ini Bapak Saudara, kita masuk ke topik itu tadi masih perkenalan sebenarnya.
Pagi ini saya mau sharing tentang 4 panggilan memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada 4 panggilan memberitakan Injil. Nah, jadi ini fotonya kurang bagus juga nih, padahal ini lagi bawa training ini. Tapi ya itu sebenarnya baju, kami punya seragam resmi begitu Bapak Saudara. Jadi kalau mungkin kurang berkenan mohon maaf ya. Nah, ada 4 panggilan memberitakan Injil. Panggilan yang pertama itu panggilan dari atas, atau panggilan dari surga, atau panggilan dari Tuhan sendiri. Di dalam Markus 16 ayat 15 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini panggilan pertama, surga. Beritahu sebelah kiri kanan Bapak Saudara, surga memanggilmu memberitakan Injil. Surga memanggilmu, surga memanggilmu. Itu panggilan dari atas Bapak Saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sebelum terangkat ke surga, pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Itu di Matius 28. Di Markus kepada segala makhluk. Nah, itulah sebabnya kita merespon kepada pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil ini pun juga disebutkan amanat agung. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti ini kasus medsos ini, saya bahas mengenai doa, bahas mengenai bakti sosial, bahas mengenai banyak hal, nggak ada masalah. Begitu saya mulai fokus penginjilan, langsung diblok, dibatasi dan segala macam. Langsung banyak alasan. Tapi saya tahu karena Tuhan suruh, kamu suruh ngapain? Kamu sekarang ngapain? Kamu suruh kemana? Kamu sekarang di mana? Saya mulai sadar, iya ya. Tuhan dulu suruh saya berberita, sekarang saya balik. Saya hanya ngomongin penginjilan, pemuritan, buat kegerakan yang namanya iman, pokoknya yang berurusan dengan penginjilan dan pemuritan. Bapak Saudara, saya dulu banyak memang mulai kurangin karena banyak orang, Pak kok khotbahnya itu melulu. Ya memang itu yang Tuhan suruh Bapak Saudara. Dan kemudian banyak orang-orang, mereka rela dari benua lain, undang, cover semua biaya hanya untuk saya ngomong penginjilan 1 atau 2 jam. Seperti itu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak seperti yang Dia janjikan di dalam Markus 16 ayat 20. Lalu mereka pun pergilah ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. 1000 dolok itu Pak, mungkin kapan Bapak terakhir pulang 1000 dolok? 2000? Wah, udah lama sekali. Nah, 2 tahun lalu itu sekarang pasar Horbo itu udah berubah sekarang jadi lapangan, Pak. Dan kemarin kita buat KKN situ 2 malam. Itu udah mau hujan, kita berkata dalam nama Yesus hujan kau pindah ke Saran Padang. Di lapangan tak boleh hujan. Itu tiba-tiba langsung terang. Udah mau hujan. Dan 2 malam kita buat di situ. Desa Bodolok, Saudara. Itu adalah kampung leluhur saya di sana. Nah, jadi di mana di situ juga masih banyak yang namanya mistik, Saudara. Tapi saya berkata kalian boleh coba. Tapi kalau kamu kena, saya tidak tanggung jawab. Karena saya adalah utusan dari Yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, kayaknya gak ada yang coba-coba. Ini orang kita ini katanya, halang kita. Sepertinya begitu ya. Nah, jadi panggilan dari surga. Yang kedua, panggilan dari neraka. Wih. Beritahu sebelah kiri kananmu, Saudara. Neraka memanggilmu memberitakan Injil. Neraka memanggilmu. Oh, ini banyak pertentangan ini, Bapak Saudara. Banyak yang bercerita, Pak, masa neraka memanggil kita? Nanti Bapak Saudara baca Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Boleh dibaca dari ayat 24 juga nanti boleh. Saya baca di sini aja ya, 2 ayat ini. Kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Saudara tahu kan kisah ini? Ini adalah kisah orang kaya dan Lazarus.
Lazarus ini borokan. Dia kena borok, dia menggaruk-garuk, lukanya pakai beling. Dan dia menunggu di bawah meja orang kaya itu, mungkin ada remah-remah yang jatuh untuk menghilangkan laparnya. Dan kemudian orang kaya itu gak peduli sama Lazarus ini, karena Lazarus ini miskin, borokan gitu ya. Nah dia orang kaya ini pesta setiap hari. Dan akhirnya mereka sama-sama mati. Tetapi Lazarus naik ke surga di pangku Bapak Abraham. Sementara orang kaya ini pun mati tapi ke neraka. Ini adalah yang memberitahu perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian orang kaya ini melihat ke surga, ada Lazarus di pangku Bapak Abraham. Karena dia ini orang kaya, suka ngatur-ngatur, Bapak Abraham pun diatur sama dia dari neraka. Bapak tolong suruh Lazarus celupkan dia punya jari ke air itu. Aku haus sekali. Bayangkan di neraka pun masih mau coba atur Bapak Abraham. Ini orang ini. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Tidak bisa. Ada jarak yang jauh antara kami dan engkau. Tidak mungkin ada orang dari sini bisa menyeberang ke sana. Dari sana pun tidak bisa menyeberang ke sini. Tapi orang kaya ini bilang apa? Tetap aja dia ngatur. Suruhlah Lazarus itu pergi ke rumahku. Aku masih punya 5 saudara lagi. Jangan nanti mereka masuk ke tempat penderitaan ini. Bapak Abraham bilang tidak bisa. Pada mereka ada kitab Musa dan para nabi. Kalau mereka tidak percaya kepada kitab Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan percaya walaupun ada orang mati bangkit. Gak akan. Jadi ingat ya Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara pergi memberitakan Injil dan ditolak atau Bapak Saudara dimaki-maki, jangan heran. Bisikkan kepada tetanggamu, tidak semua orang ditentukan diselamatkan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48 pun dikatakan apa? Lalu bersukacitalah orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Ngeri nggak itu Bapak Saudara? Pengkhotbah di dalam Amsal dikatakan apa? Orang-orang fasik ditentukan untuk hari kebinasaan. Jadi Bapak Saudaraku, yang mengerikan adalah ternyata tidak semua orang di dunia ini ditentukan untuk diselamatkan. Karena itu kalau memberitakan Injil dan ditolak, jangan sedih, jangan bersusah hati. Tetapi bukan berarti memberitakan Injil, beritakan aja. Kalau dia terima haleluya puji Tuhan, dia tidak terima pun haleluya puji Tuhan juga. Amen. Yehezkiel berkata, orang jahat itu dia akan mati, darah dia tertumpah kepadamu. Karena engkau tidak memperingatkan dia. Tapi kalau engkau sudah memperingatkan dia dan dia tidak terima, darahnya tertumpah atas kepalanya sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya memberitakan Injil. Orang itu terima, puji Tuhan. Orang itu gak terima pun tidak apa-apa. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak bisa membuat satu orang pun bertobat. Tidak bisa. Mungkin tidak sopan untuk sebutkan nama. Ada satu tokoh agama yang besar, dia luar biasa, dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ketika dia mengenal Tuhan Yesus, saya bersyukur bisa ketemu langsung dengan dia muka dengan muka. Dan saya bertanya kepada dia, izin Bapak, saya mau bertanya satu pertanyaan. Apa rahasianya atau bagaimana cara efektif memberitakan Injil kepada saudara kita itu supaya mereka datang kepada Tuhan? Tahu nggak Pak jawabannya apa? Membuat saya kaget. Dia bilang gini, Pak, kalau aku sudah tahu, sudah kulakukan. Masalahnya aku pun nggak tahu, makanya anak-anakku pun belum ikut Tuhan Yesus katanya. Gubrak. Bayangkan Bapak Saudara, ini tokoh besar hebat banget. Ketika dia ketemu Yesus, keluarganya belum ada satu pun ikut Tuhan Yesus. Saya kira tidak sopan sebutin namanya, walaupun mungkin beberapa di antara kita tahu. Dan saya menyadari benar juga ya, saya dari belasan tahun udah memberitakan Injil ke rumah-rumah kos
anak-anak SMK. Saya dari tahun 99 sudah mulai adopsi beberapa anak. Kalau sekarang kita adopsi, kalau saudara tahu ada anak-anak taman SMP, taman SMA, mau kuliah atau mau sekolah tak ada dana, beritahu saya atau beritahu Pak Gembala, nanti Dom akan urus. Kami punya rumah penampungan, baik itu di Bekasi maupun juga di Malang. Kami sekolahkan mereka, kami kuliahkan. Kami berharap mereka bisa doktor minimum S2. S1 harus wajib. Anak-anak kami semua wajib harus S1. Ya minimum kalau bisa S2 lah. Kalau memang mau bergerak di pendidikan, ayo jadi dokter. Saya juga sudah menyelesaikan dokter saya. Sekarang saya lagi prepare untuk ambil program dokter yang kedua. Kami juga kerjasama dengan beberapa universitas, baik itu yang umum, sekuler di Indonesia dan di luar negeri, demikian juga yang teologi. Kami juga kerjasama sudah MOU dengan Australia, dengan Singapura, dengan Jerman, dan juga beberapa negara lain. Kami juga kerjasama dengan LPK. Kami menampung, memuridkan, melatih setiap anak-anak ini. Pelatihan pertama adalah pengenalan akan Tuhan, baru etika, karakter, mental, attitude, baru kemudian intelligence, pengetahuannya, pengertiannya, baru skill, baru ujungnya harus pelayanan. Nah ini yang kita melatih anak-anak muda, saudara. Ini yang kita lakukan. Nanti Dom bisa bantu jelaskan. Kalau bapak saudara kenal ada ini nggak mampu, nggak bisa. Dia suka apa? Mau pertanian, peternakan, perikanan, mau bengkel motor, bengkel mobil, boleh. Lihat dulu boleh? Boleh. Kapan habis makan siang? Lihat, boleh juga. Kita ada pelatihannya di sini. Ada juga kalau mekanik motor pelatihan kita di Setu. Kalau pelatihan mobil rencana akan kita buka di Kelapa Gading, yang sudah jalan ada di Lampung dan juga di Bandung. Kalau pertanian, peternakan, perikanan, barista, semua itu ada yang di Cianjur, ada di Jakarta, ada juga di BSD, ada juga di Tasikmalaya. Jadi kita bermitra dengan beberapa perusahaan LPK atau training center dan semuanya. Pak, tak ada duitnya. Justru karena itulah perlu datang. Untuk kita kolaborasi, kita ajari bagaimana, bukan hanya bagaimana ketemu Tuhan, bagaimana melayani, bagaimana mencari duit pun kita ajari. Nah, seperti itu bagus saudara. Dan ini beberapa puji Tuhan sudah berjalan. Jadi itu yang kita buat. Setelah beritakan Injil, muridkan mereka, perlengkapi, dilatih mereka. Dilatih melayani dalam konteks yang kita pikirkan. Melayani itu bagi kita cuma dua. Lihat masalah, selesaikan. Lihat kebutuhan, penuhi. Jadi sekarang banyak orang masalahnya itu motornya rusak, terus macet kemana-mana. Telepon kita datang ke rumahnya, perbaiki motornya di rumahnya. Seperti itu Bapak Saudara. Susah macet, ganti oli, telepon kita kirim orang kita ke situ. Seperti itu. Nah kita butuh dibanding orang, kita latih. Tukang tambal ban kita latih bisa untuk perbaiki mobil, jadi dokter mobil. Itu yang sedang kita lakukan. Ya kita menerima orang tua boleh nggak? Boleh. Semua orang yang mau belajar. Tidak ada batasan usia. Seperti itu ya. Nah ini panggilan dari surga. Neraka pun memanggil untuk memberitakan Injil. Jadi di sini jelas dia berkata kirim seseorang. Tapi Bapak Abraham berkata kalau dia nggak percaya kitab Musa dan para nabi, tetap nggak percaya walaupun orang mati bangkit. Baru kemudian Bapak Saudara ada panggilan dari dalam. Di dalam 1 Korintus 9, 16 sampai 17, di mana Paulus memiliki desakan dari dalam batinnya untuk menyampaikan Injil. Karena itu jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau di bahasa Inggris dikatakan it is my obligation. Ibaratnya saya ini berhutang kalau saya tidak memberitakan Injil. This is my obligation to preach the gospel. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada. This is my obligation. Ini obligasi saya, ini utang saya, ini kewajiban saya untuk memberitakan Injil. Karena apa? Saya tadinya sudah berdosa, harus binasa. Saya diselamatkan, dipulihkan karena Injil. Karena itu saya juga harus menyelamatkan jiwa-jiwa dengan memberitakan Injil.
Tapi apakah semua yang mendengar Injil akan menerima? Belum tentu. Kalau begitu apakah tetap kita harus memberitakan? Tetap harus beritakan. Baik itu secara online, baik secara onsite, bagi traktat, ajak mereka KKR, ajak mereka persekutuan, apapun caranya. Amin. Saya gunakan puluhan cara memberitakan Injil. Kami pakai TV, kami ada 38 TV channel, tapi sekarang sisa 2 karena TV analog sudah dimatikan hampir 4 tahun yang lalu. Jadi tadinya kami ada pakai 38 TV. Sekarang sisa 2, itu adalah TV satelit ya. TV satelit sekarang yang bisa. Terus kami juga pakai radio, ada 5 radio. Saya juga pakai traktat. Saya dulu ambil traktat dari satu organisasi itu bertrak-trak, saudara. Terus kemudian juga pakai Alkitab. Kita juga pakai KKR buat di lapangan. Kami buat kesembuhan di jalan-jalan. Kita juga pakai medsos, YouTube, Facebook, brosur. Kita juga buat banyak pertanian, peternakan, banyak cara yang kita lakukan. Pokoknya saya targetnya itu beritakan Injil kepada 100.000 orang setiap bulan. Kenapa? Saya nggak tahu berapa lama lagi saya di dunia ini. Jadi ya selamatkanlah sebanyak mungkin. Kalau Bapak Saudara pernah nonton film perang namanya Hacksaw Ridge, itu kisah nyata Bapak Saudara. Mungkin filmnya tayang berapa 6-7 tahun yang lalu. Hacksaw Ridge itu dimana dia itu masuk tentara tapi nggak mau pegang senjata. Dia dikucilkan, saudara. Tapi dia memilih untuk masuk sebagai tim medis. Dan kemudian ketika peperangan, pernah peperangan ditunda karena dia bilang doa dulu. Komandan bilang, kenapa belum jalan? Tunggu. Apa itu tadi? Dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Tapi kemudian setelah peperangan itu, semua orang udah turun. Dia masih sibuk kerja 48 jam tanpa istirahat menyelamatkan orang-orang yang terluka. Dia turunin siang dan malam, turun berapa ya? 77 jiwa kan? Ya sekitar segitu. Siap terus turun. Apa yang dia bilang? Lord, one more soul, 1 jiwa lagi Tuhan, 1 jiwa lagi. Dan dia menurunkan begitu banyak. Saya lupa totalnya berapa, mungkin 240-an saya lupa. Dia turunin. Semua orang hormat sama dia. Dia memenangkan peperangan tanpa senjata, tanpa menembakkan satu peluru pun. Yang membuat hati saya berkata ketika dia bilang 1 jiwa lagi Tuhan, 1 jiwa lagi. Demikian juga yang Hollywood tidak liput di dalam film Titanic itu, maksudnya ketika kapal itu tenggelam, ada 3.000-an jiwa di sana. Ada penginjil juga di situ. Dia berenang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayo, kamu udah terima Yesus. Ayo, pimpin doa, berenang lagi. Ayo terima Yesus. Itu minus 30 derajat. Air itu dingin banget sampai dia jadi kaku, nggak bisa berenang lagi. Dia berenang hanya tanya, kamu udah terima Yesus? Banyak orang lain mungkin mengejar beli 1 rumah lagi, beli 5 mobil lagi, pergi liburan healing lagi ke mana. Tapi ada satu ayat firman Tuhan berkata, apa artinya kau mendapatkan seisi dunia ini kalau jiwa kau binasa? Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara. Ini dom ini sudah ikut saya kurang lebih 3 tahun. Dan secara materi kita juga diberkati. Tapi Bapak Saudara, lebih dari 10 mobil orang tabur di kita. Tapi hanya 1 mobil atas nama saya. Dan mobil itu wuling, Bapak Saudara. Kita punya mobil yang jauh lebih bagus dari wuling juga. Dan itu mobil itu kita bagi-bagi, tidak dibayar sepeser. Saya bilang, kamu pelayanan, ambil mobilnya. Rumah pun Tuhan suruh kasih, kita kasih. Karena apa? Karena buat saya begini, saya selalu bilang ke murid-murid saya, aset terbesar itu bukan berapa kilo emas kamu punya, berapa rumah kamu punya, berapa hektar tanah kamu punya. Bagus kalau kamu punya begitu. Tapi bagi saya aset terbesar, berapa orang bisa saya latih lebih hebat dari saya
minimum sama dengan saya. Itu aset yang besar. Karena itu investasi terbesar yang saya berinvestasi adalah di orang. Itu menurut saya investasi terbesar. Jadi itu sebabnya Bapak Saudara, kalau ada anak-anak dianggap tidak mampu atau tidak layak, selama mereka mau dididik, kasih ke kami. Tapi ini ada orang Pak mati, kami udah gak butuh, kami juga kuburkan. Sudah ratusan orang juga kami kuburkan. Ada orang telepon kami dari Disos, Pak Pendeta, sudah 5 hari dia meninggal. Kami lihat KTP-nya Kristen, jam 6 sore dia telepon. Jam 8 dia telepon lagi, Pak bagaimana? Sudah selesai kami kuburkan Pak, ini fotonya. Sudah nggak bisa dimasukkan ke dalam peti. Kami pergi ke Polres, minta kantong mayat, masukin, kami selesaikan di jam yang sama. Dan itu sudah kami lakukan ratusan kali. Kalau ada yang mau di gereja Pak, bisa ditampung, kami tampung. Kalau ada orang sakit gak ada yang ngurus, kami tampung. Kalau ada telepon kami tampung. Pernah dikasih otaknya tinggal 2/3, 1/3 ini kepalanya nggak ada. Kami masih rawat 3 bulan sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Tempat penampungannya di Pondok Gede. Bagi kami semua jiwa itu berharga. Walaupun dia sakit jiwa, walaupun dia sakit tubuh, nggak ada yang ngurusin. Telepon kami. Seperti itu. Kami sudah lakukan itu lebih dari 12 tahun. Sudah lebih dari 12 tahun. Itu sebuah kehormatan untuk kita persiapkan mereka masuk dalam kekekalan. Buat saya, jiwa-jiwa itu jauh lebih berharga daripada yang lain. Dan kemudian saya tidak menyesal putusan itu. Karena itu panggilan dari dalam. Kemudian ada lagi yang keempat, panggilan dari luar. Paulus mendengar panggilan tersebut dari Makedonia. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus itu rencana mau pergi ke Asia, tapi malam itu dia melihat ada tangan memanggil-manggil dari Makedonia, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Langsung dia tahu putar balik pergi ke Makedonia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau mau nyaman, saya di kampung pun nyaman. Kebetulan ya, dalam negara kakek saya itu adalah panglima perang. Jadi kalau warisan tanah kayaknya banyak lah ya. Tapi panggilan, saya berkata, Tuhan mau saya pergi kemana? Ketika Tuhan suruh pergi ke Aceh, ketika di Jakarta, kemudian 7 tahun yang lalu Tuhan berkata pergi ke Jawa Timur. Saya berkata, saya mau ada di mana Tuhan mau saya ada. Karena di Jawa Timur, khususnya di Malang, ada lebih dari 80 universitas di Malang. Kalau beberapa sumber di internet, di AI atau di Google, itu ada 76. Tapi banyak universitas yang saya kenal, yang saya tahu, dosennya pun saya kenal, bahkan pemilik sekolah pun saya kenal, nggak masuk di situ. Jadi beberapa orang berkata lebih 100. Jadi mahasiswa di sana menurut data Google 500-an ribu. Beberapa orang berkata sebenarnya lebih 1 juta. Satu universitas aja, UB, Universitas Brawijaya, itu selama ini menurut informasi mahasiswanya cuman 14.000. Tapi menurut profesor di sana, yang juga saya minta jadi pembina di asrama kami, muridnya 76.000 mahasiswanya. Saya lebih percaya Google atau profesornya? Saya percaya profesornya.
Dan sekarang di sana tidak boleh mahasiswa bawa mobil, semua mesti bawa motor. Karena kalau bawa mobil mereka ada bawa Rubicon, ada bawa Lamborghini, bawa Ferrari. Dosennya tidak punya tempat parkir. Seperti itu, Ustaz. Itu yang ngomong profesornya. Nah, jadi saya melihat Malang ini adalah miniaturnya Indonesia. Hampir dari seluruh Indonesia datang ke Malang. Dan Surabaya itu pintu gerbang Indonesia Tengah dan Timur. Karena itulah saya berkata, saya mau mengurus anak-anak muda itu. Dan itulah sebabnya kenapa kita bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan yang terutama itu adalah di kerohanian. Kita prepare mereka ketika mereka kembali ke daerah mereka. Mereka aset terbesar, memberitakan Injil, membawa kegerakan, membawa perubahan. Itulah sebabnya Bapak Saudara, kita ini dipanggil untuk memimpin orang menjadi pengikut Yesus. Jadi ini adalah panggilan. Ada 4 panggilan memberitakan Injil, Bapak Saudara. Panggilan pertama dari mana? Surga. Panggilan surga atau dari atas. Yang kedua, Neraka. panggilan dari neraka atau panggilan dari bawah. Yang ketiga, Dari dalam. panggilan dari dalam. Kita tahu kita sudah diselamatkan. Seseorang memberitakan Injil kepada kita, kita juga mau memberitakan Injil kepada orang lain. Yang keempat, panggilan dari Luar. dari luar. Kita lihat kebutuhan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin di rumah kita, coba doakan tetanggamu. Doakan tetanggamu. Coba perhatikan. Mungkin coba tanya begini. Ini saya boleh turun ya Bapak, biar lebih dekat nih. Gini, saya mau cerita Bu Saudara, 10 menit ke depan mungkin kita bisa tutup. Yang saya mau beritahu itu begini. Kadang-kadang ketika kita berdoa, rasanya itu kalau Tuhan gak mendengar doa kita. Pernah rasa begitu? Saya mau beritahu rahasia doa yang paling cepat dijawab. Coba berdoa, tanya Tuhan, siapa yang Engkau mau aku tolong hari ini? Nanti tiba-tiba ada wajah yang muncul, atau nama yang muncul, atau ada satu kayak mungkin sekilas itu, sekelibet aja. Seseorang, nama atau wajah. Tanya Tuhan apa yang kau mau. Tiba-tiba apa yang muncul pertama dalam hati, lakukan itu. Mungkin Tuhan bilang kunjungi dia ke rumahnya, bawa beras 2 kilo, duit. Ini saya juga ngajari seperti ini sering. Saya juga sering lakukan. Kalau saya berdoa kayaknya doanya cuma sampai ke plafon turun. Tadinya doa cuma refnya aja. Ya Bapak, ya Abah, Bapak atau ku mau cinta, itu udah rasakan hadirat Tuhan. Tapi ada kalanya kita udah nyanyi 2 album, 3 album, kayaknya kok kering nih, gak rasa apa-apa. Itu harus diganti lagunya. Jangan lagunya begitu terus. Ku mau tetap di sini. Tuhan bilang aku mau kamu pergi. Jadi jangan ku mau tetap di sini terus, saudara. Ada kalanya Tuhan mau perhatikan tetanggamu, perhatikan sekitarmu. Nah tiba-tiba siapa tahu ini ada kesaksian saudara. Saya ajarin seperti itu. Tiba-tiba dia teringat tetangganya. Loh ini tetanggamu ini udah 3 hari kok dia nggak muncul. Suaminya pun aku nggak lihat. 3 hari. Tiba-tiba dia bawa makanan, bawa beras, minyak, gula, dan makanannya sudah siap. Dia ketok, bu, halo bu, lama nggak dibuka. Terus dia buka sambil mereka menangis. Dia berkata, ada apa ya bu? Ya bu, tadi aku berdoa Tuhan suruh ke sini. Alhamdulillah, ibu mari silakan masuk. Kami udah 3 hari nggak makan, suamiku nggak pulang. Kami udah berdoa ya Tuhan. Tuhan manapun yang menolong kami akan ikut Tuhan itu. Bapak sekarang satu keluarga datang. Amin. Wow, satu keluarga Ustaz. Itu hanya gara-gara sahur ketaatan. Saya pernah ketika di Aceh. Saya waktu itu masih baru di Aceh, masih baru, gak ada kenalan, baru datang di Aceh. Waktu itu pas Natal, ternyata waktu itu saya juga di sana wakil gembala. Baru datang, saya mungkin belum 2 bulan.
Dan nggak ada perjanjian saya itu dibayar berapa, nggak ada. Terus dia bilang, habis Natal saya mau pergi ke Pekanbaru. Saya baru pulang 10 Januari. Dia bilang begitu. Saya bilang oke, saya urusin gereja. Tapi pas ibadah Natal 25 Desember itu, Tuhan bilang itu dana yang ada di Burkina Faso nggak seberapa dananya. Taruh semua di persembahan. Saya tahu. Setelah itu, Bapak Saudara, saya itu ada orang kasih amplop tebal. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau mau dan ini dia main. Tuhan bilang kamu kasih ke orang itu. Saya bilang, enyah iblis, ini berkatku. 4 kali loh. Karena yang Tuhan suruh kasih itu, orang itu manajer. Manajer di hotel, dia juga manajer di NGO, dan kemudian dia juga staf di gereja. Dan saya tahu dia dibayar. Dia dapat bayaran dari gereja, dia dapat bayaran dari hotel, dia juga dapat bayaran dari NGO. Karena masa-masa itu kan NGO, non-government organization, itu dari luar itu bayarannya tinggi. Karena kemudian saya juga dibayar, saya ikut NGO itu saya dibayar 500.000 per hari bersih. Tapi sebelum itu ya begitu. Akhirnya 4 kali Tuhan bilang kasih ke dia. Dan dia bilang, Bang, kita ke pantai yuk main. Duduk di pantai, saya bilang, Bang, Tuhan ngomong saya 4 kali, suruh kasih ini ke Bang. Saya nggak buka, saya juga nggak tahu itu amplop isinya berapa. Nggak usah lah, kamu kan begitu juga. Enggak Bang, soalnya ini Tuhan, aku udah tolak, aku ditengking. Saya kira itu dari iblis 4 kali. Tapi Tuhan bilang kasih. Dia bilang, iya ya brother, sesungguhnya saya dari kemarin pusing mau cari pinjaman kemana, minjam ke jemaat itu ya saya malu. Dia juga pemain musik, dia juga seorang hamba Tuhan, manajer kerja di sini saya. Dia bilang, aku udah gak butuh duit. Mamaku dari kemarin udah bilang, pokoknya aku butuh duit dana itu. Kamu usahakan, aku nggak tahu gimana caranya. Sedangkan itu aku udah pas lagi. Berarti itu dari Tuhan. Cerita seperti ini tidak terjadi 10-20 kali, berkali-kali. Banyak orang berkata, Pak John kok enak ya, kok kayaknya mudah ya. Gini loh, kadang-kadang ya, ketika ngomongin duit, apalagi memberi, susah memang. Kalau menerima kita mudah, ketika keluar itu sulit. Saya berharap istri saya tidak nonton ini. Kadang-kadang tidak semua juga yang dana masuk itu, nggak semua saya beritahu. Karena kalau sewaktu-waktu suatu lokasi, cuman saya punya perjanjian dengan istri saya begini. Kamu per bulan butuhnya berapa? Pokoknya yang kebutuhan bulanan amankan dulu. Jadi saya bilang juga sama Tuhan, supaya aman dunia persilatan, ini ketutup dulu. Di luar itu Tuhan suruh tabur kemanapun, serong kemanapun kita mainkan. Tapi yang ini amankan dulu. Boleh Tuhan? Boleh. Jadi ya fair, kamu sudah tahu. Karena saya juga Tuhan sering suruh pergi kemana-mana, ya udah, saya taat. Tapi juga Tuhan ajarin kita bukan hanya ketaatan, tapi juga keadilan. Adil itu artinya berikan sesuai dengan porsinya. Seperti itu Bapak Saudara. Nah jadi itu ya. Nah sehingga kita pemberitaan Injil itu pun nggak ada beban. Keluarga oke, tim oke, semua oke Bapak Saudara. Nah sekarang sebelum kita tutup dalam doa, saya mau bagikan bagaimana pemberitaan Injil dalam 3 menit, gitu ya. Nah, memberitakan Injil dalam 3 menit itu simpel. Nah, ini tadi Bapak Saudara ini di rumah bisa baca Kisah Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 26. Di situ Paulus memberikan contoh bagaimana memberitakan Injil dalam 3 menit. Yaitu 1 menit pertama, bagaimana hidupku sebelum mengenal Yesus. 1 menit kedua, bagaimana saya ketemu Yesus. 1 menit ketiga, bagaimana hidupku setelah mengikuti Yesus. Jadi Paulus kan menceritakan, sebelum aku mengenal Yesus, saya itu giat untuk Tuhan. Sama kayak kalian. Saya juga menganiaya orang-orang percaya.
Saya itu giat, saya dimuridkan langsung oleh Gamaliel, imam paling tinggi pada waktu itu, Imam Agung. Nah, itu hidupnya sebelumnya. Jadi dia itu giat, pintar, anak paling berbakat, paling hebat lah di generasi dia. Nah, yang kedua, ketika saya membawa surat dari para petinggi agama di Yerusalem menuju di Damsyik, tiba-tiba aku melihat cahaya terang dan aku mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dari situ dia buta selama 3 hari, dia berdoa, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kemudian seseorang bernama Ananias datang meletakkan tangan di kepalanya. Dia merasa ada selamut turun, lepas dari matanya, dan dia mulai melihat. Dan kemudian Tuhan suruh dia pergi ke Arab. Mulai Tuhan panggil dia memberitakan Injil. Akhirnya dia mulai memberitakan Injil. Aku tidak pernah lalai kepada panggilan Tuhan itu, katanya. Baru dia giat memberitakan Injil, walaupun ditentang, walaupun ditolak, walaupun dihakimi, diadili, masuk penjara, terus memberitakan Injil. Ketika dia di luar keliling memberitakan Injil kemana-mana, ketika di penjara tulis pemberitaan Injil kepada jemaat-jemaat. Itulah kisahnya Paulus. Nah, kisah saya dalam 3 menit. Saya bilang kisahku. Semua kita punya kisah. Semua kita punya cerita. Semua orang suka cerita. Makanya ketika kita bilang, dia dapat rezeki gomplok, bagaimana ceritanya? Nah, semua orang suka cerita. Orang tua, anak muda, anak-anak, semua suka cerita. Nah, bahkan Alkitab pun isinya cerita. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, itulah cerita, kisahku. Semua kita punya kisah. Nah, sekarang saya tadi kisahnya Paulus. Sekarang kisah saya. Sebentar lagi kisah Bapak Saudara ceritakan kepada orang lain. Amin. Ya, kisahnya begini. Saya ini lahir di desa. Kemudian juga ya Bapak Saudara tahulah rata-rata kalau di desa, khususnya di desa kami itu penghasil tuak terbesar di bumi. Ya, kalau dari Nias namanya Tuan Ifare, ya kalau di Sulawesi Utara namanya Cap Tikus ya. Itu mereka suling, ya sama-sama aren juga gitu ya. Nah, sehingga saya juga dari umur 9 tahun sudah merokok, ya, udah mabuk juga. Terus dari waktu SMP kelas 1 saya sudah pernah merintis sekolah 2 bulan. Kemudian salah satu tokoh masyarakat saya ketemu dia di ladang, ya, waktu itu kelayapan saya sering dengan supir-supir truk. Terus karena anaknya satu kelas dengan saya, jadi kita sering kenal lah. Beda kampung sebenarnya. Intinya dia bilang begini, kalau kamu tidak sekolah, kamu lihatlah semua orang di kampung ini. Siapa paling hebat di kampung ini? Kepala desa itu paling hebat, kamu bisa seperti itu. Tapi kalau kamu sekolah, kamu bisa punya kesempatan melihat dunia luar. Besoknya saya langsung masuk sekolah lagi. Dan kemudian ketika saya SMK, saya ngekos di belakang gereja. Akhirnya sering ketemu pelayan-pelayan gereja. Dan ada salah satu muridnya, Yeremia Rim. Kalau Bapak Saudara pernah dengar, itu salah satu penginjil yang luar biasa yang Indonesia pernah punya, melahirkan banyak pelayanan-pelayanan besar. Nah, muridnya dia datang, intinya dia berkata, Yesus bisa mengubah hidupmu. Sebenarnya bagaimana caranya? Aku mau berubah. Dia bilang, kamu minta Yesus masuk dalam hatimu. Minta pengalaman hidup baru. Sehingga saya bilang, iya bang, aku mau. Terus setelah berdoa saya bilang, bang, tadi kita terbang kemana aja? Enggak terbang kemana-mana, dia tadi kita duduk di situ. Saya tutup mata, tapi memang rasanya terbang. Sejak saat itu saya suka baca Alkitab. Saya dikasih Alkitab Perjanjian Baru, 2 minggu saya selesai. Saya baca kitab itu 1 kitab, 2 kitab setiap hari. Saya bisa baca Alkitab siang malam. Pernah saya baca Alkitab siang malam mungkin 7 hari atau 10 hari. Minimum saya baca 10 pasal 1 hari. Dan kemudian Tuhan ubahkan hidup saya dari kelas buangan, naik kelas unggulan, uji kompetensi juara 1, dapat beasiswa. Dan sejak saat itu hidup saya berubah. Itu membuat saya suka memberitakan Injil. Apa yang saya baca saya ceritakan di warung kopi, di jalan, di ladang, di gudang, di mana-mana saya menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa sih inti pemberitaan Injil? Inti pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia firman yang jadi daging. Dia menanggung dosa dan penyakit kita, menderita, disalib, mati, dikubur. Hari ketiga dia bangkit, 40 hari dia menyatakan diri sebelum dia naik ke surga.
Dan sebelum dia naik berkata, pergi beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan seorang sakit dan menjadi sembuh. Lalu mereka pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja menemukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau memberitakan Injil, tapi dengan satu syarat, Engkau ikut meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai hari ini saya melihat dimanapun saya memberitakan Injil, baik di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di Australia, atau di negara manapun, sampai ke Korea Utara sana, selalu saya melihat Tuhan meneguhkan firman. Amin. Amin. Bapak saudara mau melihat mukjizat? Beritakan sebagai dan beritakan Injil. Ceritakan Injil. Karena Injil adalah kuasa. Gospel is power. Gospel is good news. Dan kemudian di dalam Kisah para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Pak, tapi aku takut. Para rasul pun takut. Itu ayatnya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Mereka ketakutan, mereka ada di loteng, tapi mereka melawan ketakutan, mereka berdoa, ya Tuhan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak saudara takut memberitakan Injil? Saya juga. Tapi saya taruh di pikiran saya begini, beritakan saja, paling-paling ditolak, paling banter mati. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, mau sembunyi bawa bunker pun mati juga. Kalau belum waktunya jangan takut. Di dalam Matius 10 ayat 28 berkata apa? Barang siapa takut kehilangan nyawanya akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan karena Tuhan akan mendapatkan. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Ada 365 ayat berkata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Amin. Jangan takut beritakan Injil. Apalagi kalau naik Grab, naik ojek, naik taksi, dia takut dikasih bintang 1. Beritakan saja. Jadi gini, kalau nggak mau terlalu ekstrim, kisahku aja. Bilang, Pak, izin, Pak saya punya cerita. Bapak mau dengar nggak cerita hidupku? Mau, ya ceritakan. Kan dia mau. Mau nggak mendengar kisahku? Mau nggak mau Pak, saya punya cerita hidup, mungkin menginspirasi Bapak. 3 menit Pak, boleh Pak, boleh, walaupun kayaknya nggak ada 15 menit kan. Gak mungkin Pak, udah 15 menit, berarti nggak mungkin itu, kan belum nyampe. Nanti setelah sampai, baru tanya, kalau udah dekat-dekat, ini aku mau turun nih Pak, ini kan nggak kebetulan nih kita jumpa, apakah Bapak siap mengalami cerita hidup yang baru bersama Yesus sekarang? Wah kayaknya lain kali. Pak, Bapak yakin? Selamat pulang ke rumah. Masih yakin lihat matahari besok? Ya itu, saya juga sering, ya saya sih bisa tinggal telepon, saya punya banyak murid di mana-mana. Kalau saya telepon, jemput saya di mana pun mereka akan jemput. Saya yakin 100% itu. Tapi saya sering bilang, kamu gak usah jemput lah. Saya naik taksi aja atau naik Grab gitu ya, supaya kamu gak repot. Toh walaupun murid-murid saya jemput saya, uang keluarnya lebih banyak daripada taksi. Beneran. Kalau saya taksi kan cuma bayar tol sama tarifnya aja kan. Kalau murid saya, tol tetap saya bayar, BBM tetap saya traktir makan lagi. Terus dia cerita lagi, Pak ini tadi tagihan kurang, tambah lagi uang keluar kan. Tapi ya itu, sebenarnya kalau mau lebih hemat, ya lebih hemat naik taksi atau naik Grab. Seperti itu. Nah jadi oleh karena itu, memberitakan Injil itu mudah sebenarnya. Semudah minum air. Cerita aja. Jadi ini adalah cara yang paling mudah, kisahku. Kapan-kapan kalau Tuhan berkenan kita akan balik, kita cerita. Ada banyak metode memberitakan Injil. Mulai dari yang sangat bagaimana memberitakan Injil kepada orang biasa, kepada orang pintar, orang hebat yang merasa dia profesor, doktor, kalkulator, bocor, apapun lah. Itu pun ada caranya memberitakan Injil. Bisa kita sampaikan. Mungkin seperti itu Bapak Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Mari bicara terus kepada kami. Roh Kudus beri hikmat dan wahyu untuk kami boleh berjalan kebenaran-Mu. Beri kami keberanian. Amen. Untuk kami memberitakan Injil. Dan Engkau ya Tuhan menemukan firman itu dengan tanda-tanda yang lainnya. Kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.